yang sering dilupakan. Lebih-lebih kitanya yang mentang muda-muda. Kitanya memang katruk ba amalan sunnah, kita yang muda-muda biasa dapat perhitungan. Nyampu semayang duha, alah nyan semayang sunat. Semayang tahajud, semayang tarawih, semayang witir, nyan semayang sunat. Puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Syawal, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, itu juga puasa sunnah. Yang amalan-amalan sunnahnya kadarun duha-duha, iro kumentang muda aku. Amban dak perhitungan kita yo. Kan para talibin, para taliban. Perkara amal bukan perkara tua muda. Masalah amal adalah masalah menyangkut dengan kematian. Semua mati. Yang tua mati, bahkan kadang-kadang lebih duluan yang muda. Yang sakit mati, kadang-kadang awal yang tegak. Jadi amalannya kan menyangkut dengan tua muda, menyangkut dengan mati. Maka sangat-sangat bagus. Yang muda-muda di samping amalan-amalan wajib, sanggup tak iringi dengan amalan-amalan yang sunnah. Hanya yang dipegang Nabi dalam hadis, salah sabah dari kelompok 7 golongan nanti di yaumil kiamah mendapat naungan bawah naungan payung arasy Allah, yang hana naungan wadiannya itulah syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang kita yang masih muda-muda, bohagam bodara, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, yang kelima, catatan amalan tahunan. Nyo dikumpulkan 5 malaikat amalan kita setahun untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Malam besok, malam ini malam 13. Malam besok 14. Malam besok lusa, malam Jumat. Yang malam 15 Sya'ban, atau tersebut sering diistilahkan dengan nisfu Sya'ban. Pusapat ubina amalan situn katanya. Yang ke malam singa persembahkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian para talibin, para talibat, mandum-mandum katanya, termasuk ulun tuan yang tengah menyampaikan mau'idhah, marilah kita renungkan sejenak, kita menganalisa diri kita sendiri, kita buat perhitungan buat kita sendiri. Coba kita fikir-fikir dari nisfu Sya'ban yang kalah tahun 1442 Hijriah nyo karab truk nisfu Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Kita fikir-fikir, yo bak daduknya mandum gedung tak renungkan, kita fikir-fikir amalan yang le dah pubut. Apakah kita banyak melakukan amal kebaikan, berpindah dari satu kebaikan kepada satu kebaikan? Bina amalan temandum semuanya bagus, alhamdulillah. Punya lagi nyan tidak pepe duduk tu hana dosa yang dibuat, alhamdulillah. Karena kita mendapat pahala dari amal kebaikan yang kita kerjakan, diberikan pahala oleh Allah. Dan dengan pahala itu Allah memberikan karunia-Nya, kita dimasukkan nanti ke dalam surga yang kita inginkan. Man amila salihan fali nafsih, begal Allah. Barang siapa yang berbuat amal salih, berbuat amal kebaikan, dia akan mendapat pahala daripada amalnya. Kemudian tarenung balik, kebalikan daripadanya. Oh, tak fikir-fikir, tak ingat-ingat. Cukup jai kita nyo amal kejahatan yang dah berbuat selama tidurnya. Berpindah dari satu kejahatan kepada kejahatan yang lain. Lalu terhanyut ditelan waktu. Tidak sempat berbuat.
tidak sempat beramal. Kadang-kadang minta semayang anak ambil wate. Dosa yang dah berbuat. Ini merupakan kerugian bagi kita juga. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan menanggung dosa dari kejahatannya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhan kamu menzalimi hamba-hambanya. Tuhan hanya zalim kepadanya. Dengan tambah di atas kejahatan yang dah berbuat, atau dengan kurangi di atas kebaikan yang dia berbuat, atau hanya nabi fala terhadap kebaikan, atau nabi dosa terhadap kejahatan yang hanya dah berbuat. Hanya Allah Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu saja amal kebaikan, Allah akan memberikan balasan 10 lipat ganda. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislah. Dan barang siapa yang berbuat amal kejahatan, dia tidak dibalas melainkan setimpal dengan kejahatan yang dikerjakannya. Saboh kebaikan 10 dibalas oleh Allah. Allah telah hana zalim kepada hamba. Jadi orang tak fikir cukup jai dosa kada berbuat. Namun demikian nyanjuk jai dosa yang kada berbuat, tidak seharusnya kita frustasi daripada pengampunan Allah. Memang Allah syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Allah sari'ul hisab, juga Allah sangat cepat perhitungannya. Tapi juga Allah raufum bil ibad. Allah maha lembah lembut dengan hambanya. Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun terhadap segala dosa-dosa hambanya. Jadi orang renungkan lagi dan nyojai datat dosa yang ada berbuat. Sebelum datangnya nisfu Sya'ban, kadang-kadang di awal lagi ada pegang benar, tidak ada kebaikan. Dari awal kejahatan-kejahatan, di pertengahan tahun juga kejahatan-kejahatan. Kita berusaha di akhir tahun menjelang buku tahunan kita akan ditutup supaya terhapus kejahatan-kejahatan yang tingkatkan kebaikan-kebaikan. Jadi Pak Surah katanya tajak artikula ropor mirah di awal, mirah di pertengahan, wate menjelang naik kelasnya baik mirah li tak juga. Maka walaupun jai tak dosa sebanyak buih di laut, sebanyak rumput di bumi, Allah Subhanahu wa taala mandang nabi pengampunan kepada kita.